Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Beni Gokil, kita sekarang ada di satu tempat yang saya bilang kami komunitas dari Beni Gokil itu bilang ini adalah tempat yang istimewa bagi kami. Berulang kali kami bolak-balik, kami singgah di sini, begitu Pak ya. Kami singgah di sini untuk rehat, untuk istirahat dan untuk menikmatin hidangannya. Hidangannya luar biasa ada di sesi kita kemarin. Tapi yang paling istimewa sekarang saya langsung didampingi, saya ketemu langsung sama yang punya tempat makan ini, dengan Pak siapa? Pak Mursid. Pak Mursid ya Pak? Pak Mursid. Pak Mursid. Ya, jadi Pak Mursid ini yang punya tempat makan namanya Pondok Ketapang. Tadi saya sebelum kita take gambar, saya tanya kenapa namanya Ketapang gitu. Saya pikir satu nama kota di salah satu nama kota di Indonesia, di Kalimantan. Rupanya di sini ada pohon ketapang. Kita sekarang ada di bawah pohon ketapang. Iya Pak. Pak, kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit Pak ya. Kita curi waktu Pak Mursid sebentar gitu. Jadi Pak, kami ini berulang kali lewat sini dan beberapa kali kami singgah di sini. Selalu kami rindukan Pak masakan di sini. Alhamdulillah luar biasa masakannya dan pas untuk rasa kami, dan insya Allah ini akan terinformasi lah berita ini nanti bagaimana nikmatnya merasakan makanan di sini. Nah, saya mau ini Pak, ini sebenarnya tempat makan ini tahun berapa adanya Pak? Mulainya dulu Pak. Baru 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun yang lalu. Oh, jadi 2 tahun yang lalu. Sebelumnya Saya kerja dulu di hotel. oh, dulu dan Bapak Mursid ini dulu ikut kerja di hotel lah, hotel daerah sini Pak ya, hotel daerah sini. Sekarang dia buka 2 tahun yang lalu dia buka rumah makan ini. Loh, yang keadaannya itu dulu kemarin tsunami itu Dulu waktu itu boleh cerita ya Pak ya tentang tsunami, Boleh, nggak apa-apa Pak boleh, ya? boleh. Oke. Sekalian kita ajak ini cerita bagaimana sejarahnya Bapak ini buka tempat makan ini, terus kalau bisa ada tsunami-nya ya Pak. Iya, ada tsunami. Silakan Pak, kameranya ada di sana Pak. Silakan Pak. dulu waktu itu saya berdiri langsung rame Pak, lumayan. Langsung lumayan. Lumayan di sini tadinya besar Pak, di sini Oh. lesehan. Jadi di sini udah sempat besar ini Mas. Iya. Sempat besar ya Pak ya. Iya. Terus gimana Pak? Pas waktu itu kalau nggak salah malam minggu itu Pak. Malam Minggu. Ya ada musibah Pak. Tsunami. Oh. Ini musibah itu maksudnya tsunami itu. Iya, tsunami. Dengan hitungan detik habis lah. Habis Ya. Waktu itu kejadian jam 9.30-an lah. jam 9.30 malam Pak. Malam. Waktu itu ada rombongan dari PT Sumarekor Tangerang Pak ya. Satu bis. Terus Sumarekon Tangerang Iya. ada di sini. Di sini makan Pak, makan itu. Aha, Ya mungkin adalah sampai 60 orang gitu. 60 orang. Begitu gitaran gitu Ah, ya. iya. Makan-makan. Begitu ini gunung Krakatau meletus Pak. Nah ya, Krakatau meletus dulu. Begitu meletus kok beda. Bentuknya beda, dia agak runtuh gitu, agak runtuh. Oh ya. Saya ngomong ke ini, Pak tolong Pak, cepetan. Oh, jadi Bapak sempat memberitahu kepada para pengunjung sini cepatan maksudnya berkemas gitu ya? Kemas pulang. Berkemas dan pulang gitu ya. Makanya Bapak udah punya firasat berarti. punya firasat Pak. Oh. Itu ngeliat dari gunungnya Pak. Oh, gitu ya. Itu meletus dia buyar. Oh, Bapak bisa kelihatan di sini jelas Pak? Pak, jelas. Jelas kelihatan ya. Jelas. Oh, jadi sahabat Beni Gokil ini di belakang kita kan ada lautan tuh ya. Lautan kurang lebih 50 meter lah. 50 meter, nggak sampai 50 meter itu ada pantai. Kelihatan Krakataunya, Gunung Krakataunya kelihatan. Tuh, jadi pas meletus itu Pak Mursid ini melihat gitu ya. Dan dia kepada pengunjung dia kasih satu ini ya masuk berita bahwa supaya Seperti ini Pak, pulang lah. wah luar biasa. Kalau Pak Mursid feelingnya nggak keluar di situ, wah luar biasa lah ini kejadiannya. Beruntung Pak, beruntung itu udah keluar Pak. Oh, Kalau- mereka pergi dulu Kalau baru. belum keluar dulu, saya nggak tahu Pak. Oh, Nggak tahu Nah. Pak. Pak, kejadiannya itu berarti kan dari lautan ini langsung berhadapan sama lautan Bapak. Iya. Bapak kemana pada saat itu? Waktu itu kan begitu udah keluar Bang, hitungan menit lah. Mungkin kalau yang
dari PT Semarekor itu mungkin udah ada daerah Karangbolong Pak ya. Oh ya, mereka udah lewat Daerah sebelah sana. Karangbolong. Saya lagi ngeberesin piring Pak. Saya kan nggak ini Pak, langsung tersungkur ini Pak, tersungkur ombak. Oh, Bapak sempat kena ombak? Iya, 1 meter itu Pak yang pertama. Pak. Oh, yang pertama 1 meter saya tersungkur, berantakan ini Pak, berantakan. Kata anak saya tuh yang tadi, Pak, kita ini pergi ada tsunami. Ah, nggak mungkin. Di Banten masih ada tsunami, banyak orang mikir. Iya, Gitu. iya. Pak, lihat katanya ini surut laut. Begitu saya ngeliat ke ujung Pak, emang surut Pak. Oh, jadi udah ngantem Bapak, air surut Surut, dari surut, Pak, surut. jauh. Surut, udah lagi surut, saya ngeliat ke tengah itu tinggi, hitam putih, kayak ular jalan begini. Cuma ombaknya bukan dari tengah Pak, dari sana. Oh, ombaknya dari arah selatan Dari ya? selatan ya. Kok hitam putih kayak ular jalan. Anak saya, lari. Begitu lari datang jalan sini Pak, terlempar sekitar 7 meter tingginya ini. Ombaknya 7 meter. 7 meter. Bapak berarti terhempas sama ombak itu? Terhempas di sana Pak, di ujung jalan itu Pak. Jadi Wah. saya terlemparnya ke sana. Terlemparnya jadi nggak kena benturan Pak. Oh, jadi sahabat Beni Gokil ini di seberang jalan ini itu ada pohon-pohon pisang lah ya, ada pohon-pohon pisang, ada kebun lah, kebun produktif punya masyarakat lah gitu ya, ditanam pisang gitu. Jadi Pak Mursid itu pada waktu gelombang kedua Kelempar Pak. melempar ke kebun-kebun pisang Iya. itu. Cuma beruntung Pak, kalau saya terlemparnya di sini mungkin nggak tahu kan kena benturan ya. Oh. Ya, alhamdulillah berhubung ya Allah masih melindungi saya Pak ya. Ya, ya. Saya selamat Pak. Itu gelombang kedua Pak. Gelombang ketiganya ada? Ada sekitar 5 meteran Pak. Oh, lebih kecil berarti. Cuma rata Pak, semuanya rata Pak. Rata dengan tanah, ada di seberang jalan semua Pak. Oh, ini berarti udah habis lagi semua. Nggak ada yang bisa Pak. Berarti ini bangunan kedua Kedua. Bapak bangun Iya. gitu ya. Tapi saya bersyukur sama Allah Pak. Walaupun saya kena tsunami masih bisa merangkap usaha lagi Pak. Oh iyalah, jadi Ya ini bantuan Allah Pak. amin amin ya Allah. Jadi ini ternyata yang kita tempatkan ini adalah bangunan kedua setelah yang pertama sudah disapu oleh gelombang tsunami pada saat itu. Dan Pak Mursid ini nggak patah semangat, dia bangun lagi dan berdirilah. Ya terus terang kami juga dari Beni Gokil tuh sebelum tsunami kami belum ke sini Pak. Ya belum tahu sini lah, belum tahu sini. Ya dan alhamdulillah kami punya sejarah kenapa kami bisa di sini. Pada saat itu kami pulang mancing dari daerah Tanjung Lesung sana. Kita kondisi pada saat itu pengen makan Pak. Biasanya kita ada juga langganan kita di sana, pemancing juga, dia punya rumah makan. Tapi kita pernah udah saking pengennya makan gitu Pak ya, cari tempatnya, dapat satu tempat kita nggak jadi, dapat satu tempat tutup, dapat satu tempat habis. Terus kita lihat lah ini, dan alhamdulillah ya mungkin rezeki kami bisa ketemu dengan tempat ini dan ketemu sama Pak Mursid. Pokoknya luar biasa makanannya, dan lihat dengar dari sejarahnya, berarti Allah menunjukkan pada kami ketemu dengan orang pilihan yang bisa selamat dari kejadian tsunami itu. Begitu ya Pak ya? Ini juga Pak, ini sisa tsunami nih Pak. Ada Oh ini sisa tsunami juga? Ada pungutin Pak. Jadi ada di seberang jalan, saya pungutin Pak. Oh Pungutin lagi. Pak, boleh saya tahu Pak kejadian pada saat setelah tsunami itu ya, sesaat setelah tsunami, Bapak mungkin sadar ini ada kejadian yang luar biasa. Apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Ya minta tolong sama Allah Pak. Oh, Jadi mengingat Allah Pak. mengingat Allah. Mengingat Allah. Dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah, saya masih selamat Pak. Oh gitu. Pak, keluarga pas itu dia ada di mana? Kalau saya di sini cuma berdua sama anak. Sama anak. Sama anak. Nah, si putra Bapak di mana pas itu? Anak saya di sini sama saya di sini Pak. Oh, dia ikut tersapu juga. Enggak, dia lari duluan. Oh, dia lari duluan. Makanya Pak, kalau ada yang namanya tsunami itu seperti kata Kiai ada kiamat Pak ya. Iya. Jadi nggak ada yang nolong, bener Pak. Nggak ada yang nolong, siapapun nggak bisa nolongin Pak. Termasuk saya dengan anak nggak bisa saling tolong. Jadi udah nyelamatin masing-masing. Apa yang dalam benak pikiran Bapak pada saat itu? Pasti Bapak mikirin anak Bapak gitu ya. Saya mikirin ini istri Pak, pertama istri Istri dulu. ya? Oh, Iya. istri dulu ya? Istri dulu, begitu udah istri baru anak sama ini cucu menantu Pak. Oh. Kebetulan istri saya itu lagi belanja sama anak sama cucu sama mantu ke Labuan Pak. Oh, ke Labuan Labuan. mana? Ya.
Waktu itu dia kena tsunami itu di daerah ini Pak, di daerah Pesawaran. Oh iya, iya. Begitu saya telepon, tolong lari ke atas, emang ada apa? Dia nggak ada tsunami Pak. Oh. Kata saya, tolong naik ke atas, ngambil jalan pintas. Emang kenapa? Ada tsunami. Baru dia sadar Pak. Dia mobil pada iya kena air Pak. Iya ya. Kena air. Akhirnya saya mikirin istri mikirin suami. Iya, iya, betul. Nah, setelah kejadian itu anak bapak kan terpisah nih. Berarti Iya. anak bapak dari bapak dong. Cari bapak. Dari Istri bapak. juga cari Itu suami. lama Pak ketemunya? Enggak. Ya paling setengah jam lah. Setengah jam baru ketemu. Berarti ini semua udah berserakan Iya. lanjut. Berserakan. Ya susah lah Pak ya untuk melintas pun susah lah. Bisa. Susah ya. Ada korban Pak di sekitar? Kalau orang sini nggak ada Pak. Di sini nggak ada Tapi ya. kalau tamu banyak. Tamu banyak. Iya. Justru tamu yang banyak. Iya banyak. Waktu itu yang sayang harta, kalau nggak celaka mati. Yang sayang harta. Iya. Berarti dia tidak memikirkan jiwa dia hanya memikirkan harta dulu. Iya. Ada kejadian yang nyata Bapak lihat pada saat itu? Ada di sebelah sana Pak. Sebelah sana. Sebelah sana. Ah. Ada. Jadi dia nyelamatin ini apa namanya tas, berupa uang ya. Ah. Anaknya dibiarin lepas Oh, ya. sampai di sana ini lempar ke batu itu. Ke batu situ. Enggak lewat sebelah sana ya, lewat sebelah sana. Di situ. Makanya waktu itu kalau yang sayang harta, kalau nggak celaka mati. Wow. Tentang melanjutkan tentang yang tadi tsunami itu Pak. Tentang tadi ada yang sampai terpental ke sana dengan dia menyelamatkan harta itu. Pak, dari total itu sebenarnya ada berapa sih Pak korban jiwa itu Pak? Cuma nggak tahu persis sih Pak. Iya. Kalau yang cuma kayaknya ratusan Pak. Soalnya Ratusan ya? Ratusan Pak. Soalnya setiap hotel banyak yang ini Pak, yang tertimbun mobil, bangunan. Jadi banyak Banyak sekali ya? Kayak motor juga banyak yang ke laut sebenarnya Pak. Motor juga banyak yang ke laut? Ya. Jadi masuk ini masih gorong-gorong gitu. Masuk gorong-gorong? Ya. Gitu. Wow. Berarti ternyata lebih dahsyat lagi Pak ya dari berita-berita yang selama ini kami dengar gitu. Yalah, mudah-mudahan semua ini ada maknanya buat kita Pak ya. Oke. Pelajaran yang luar biasa nih dari pengalaman Pak Mursid. Yang lebih sayang sama hartanya, dapat ujian dari Allah pada saat itu, bisa dikatakan celaka. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, subhanallah. Pak Mursid ada sama kita saat ini. Gitu ya Pak Mursid. Ya, terima kasih loh ini Pak Mursid ya. Semoga ya insya Allah kami akan sampaikan ini dapat hikmahnya buat kami sendiri, buat pemirsa kami juga, buat sahabat-sahabat kami nanti juga. Mudah-mudahan usaha Bapak ini tambah besar. Kalau dengan keikhlasan dan ketulusan Bapak menjalankan ini dengan nama Allah, pasti saya yakin ini akan besar ya. Saya yakin Pak, kalau kita di saat waktu ingat sama Allah ya, Iya. insya Allah, Iya. insya Allah akan ditolong sama Allah selamat. Terima kasih. Ya, saya terus terang saya juga jadi kepikiran Pak, gitu ya, kepikiran. Saya terus terang saya ini kan dari Aceh Pak, dari Aceh. Jadi waktu saya sekolah di. Berarti satu nasi Pak ya? Satu nasi. Tapi pada saat itu waktu kejadian Aceh itu Pak, saya ada di satu negara lah, satu negara di kita. Tetapi saya cukup merasakan yang luar biasa. Pada saat itu saya kehilangan gigi dua, dengan saudara-saudara yang lain. Sampai saya pun nggak hafal lagi loh Pak gimana. Tetapi alhamdulillah ada petunjuk Allah diberikan kepada kita sebenarnya dalam bentuk tsunami itu, yang seharusnya kita lihat hikmahnya seperti apa, yang harus kita lihat pelajaran yang harus kita lakukan, kita dalam itu seperti apa. Nah, begitulah sahabat Bene Gokil. Mungkin Pak Mursid ada yang mau disampaikan Pak Mursid untuk nasihat kami sebagai khalayak khalayak yang sifatnya senang duniawi Pak, gitu ya. Mungkin
Monggo Pak, mohon ayah kalau ada yang mau disampaikan supaya bisa didengar oleh pemirsa Pak. Jadi kalau saran dari saya, setiap berangkat dari rumah atau menuju ke tempat harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Itu udah paling ikhlas, udah paling bagus Pak Kalau ya. bisa 50 kali. Kalau bisa 50 kali ya? 50 kali. 50 kali. Kalau bisa sholawatnya 20 kali. Sholawatnya 20 kali. Itu insya Allah, Pak. Itu insya Allah Iya. membimbing kita dalam keselamatan Pak ya. Itu sahabat Beni Gokil, pendek kata sebenarnya segala sesuatu tingkah laku kita ini ada yang monitor Allah. Dia memberikan kepada kita tanda-tanda seperti tadi ada tsunami. Pak Mursid dengan rasa ikhlasnya dia menyelamatkan diri dia tanpa memikirkan apalagi harta dia, dan sekarang dia memberikan nasihat kepada kita. Begitu kita melangkah meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, bekalilah dengan bismillah itu. Terima kasih banyak Pak Mursid. Kami mau beranjak lagi Pak Mursid ya. Oke sahabat Beni Gokil, memang sedikit waktu yang bisa kita dapatkan, tapi begitu besar makna yang kita capai saat ini. Terima kasih, tetap bersama kami di Beni Gokil. Uhuy.